Merdeka! Merdeka! Sing merdeka iki rakyate apa koruptore? Hei koruptor! Jangan raimu yuk koruptor! Pak Prabowo mana makan gratisnya Pak Prabowo? Di Kalimantan ini nggak ada makan gratisnya. Cepat. Enak aja mau leserin Prabowo. Nih anak abah nih yang akan mempertahankan Prabowo. Paham nggak? Anak abah akan terus mengawal Pak Prabowo sampai akhir tugas 2029. Oleh Jokowi kita dianggap bodoh, tolol, dan biku. Masih saja ada bagian masyarakat kita yang percaya dengan tipu-tipu Jokowi. Misalnya omongan orang stres ini, yakni Jokowi yang sedang stres mengatakan, saya simpan ijazah asli saya. Jokowi juga ngomong, tidak ada orang siapapun dia dapat memaksa saya untuk menunjukkan ijazah asli saya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam. Dia ini ngomongin siapa gitu, bukannya dia sendiri, ngomongin dia sendiri. Mbak Anies ini, Mbak Amin Rais ini dari kemarin, dari dulu kayak gitu doang gitu loh. Lucu nih, orang lucu dia itu. Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Kata Mbak Amin, Pak Prabowo lebih mumpuni daripada Pak Jokowi. Bener kan? Ya, bener nggak sih? Senario Mukidi untuk menjoblos Tom Limbong dan Hasto Kristianto sudah gagal total. Namanya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon Belgedes. Nggak ada. Nah, sekarang gantian ngolok-ngolok Pak Prabowo. Katanya omon-omon Belgedes. Orang ini memang plan teman-teman ya. Atau mungkin udah lupa ingatan. Nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulung Prabowo. Menggulingkan Prabowo, dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presiden-presidenan. Bolo GSP, iki lho Mbah Amin ngomong apa? Iki ngomong apa ngoceh iki? Pak Amin Rais, Anda ini ngomong apa sih? Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut. Kayak film sinetron. Anak abah ini. Mana letaknya Pak Prabowo pengecut? Ya, Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong itu ada alasannya, penghapusan hukuman, karena memang Pak Tom Lembong itu tidak bersalah. Wow. Kan tidak ada bukti dia korupsi. Jadi jangan suka ya membawa-bawa atas nama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Kami tetap mendukung Pak Prabowo sampai akhir jabatannya. Wow, berarti yang dukung anak-anak abah tuh. Pak Prabowo didukung oleh anak-anak abah tuh. Silahkan. Yang penting kau senang. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan mau melengsarkan Pak Prabowo lalu digantikan oleh wakilnya. Oh no, sorry ya. Kami juga pasang badan buat Pak Prabowo. Karena beliau sekarang ya menjadi presiden Indonesia sampai akhir jabatannya 2029. Gak usah menghina-hina Pak Prabowo, mengejek-ngejek, mengatakan Pak Prabowo pengecut. Justru Pak Prabowo sudah menunjukkan keberaniannya untuk membela Pak Tom Lembong yang tidak bersalah. Walaupun akhirnya beliau dihujat. Sabar Pak Prabowo, anak abah akan terus mengawal Pak Prabowo sampai akhir tugas 2029. Sampai akhir zaman. Lapar Prabowo. Oh, disindir anak kecil tuh. Makan gratisnya Prabowo. Mana makan gratisnya Prabowo? Nggak ada makan gratisnya Prabowo. Kami lapar. Pak Prabowo mana makan gratisnya Pak Prabowo? Di Kalimantan ini nggak ada makan gratisnya. Cepat, mana ini makan gratis? Nggak ada. Pak Prabowo, cepat Pak Prabowo, mana makan gratisnya? Merdeka! Merdeka! Sing merdeka iki rakyate apa koruptore? Hei koruptor! Jangan raimu yuk koruptor! Raimu welek kok tikus koruptor! Kasar banget ya. Cindo mana ini? Ngomongnya kayak gitu amat ya. Tangisan rakyat akan membuatmu masuk neraka koruptor. Bun, gimana nih tanggapannya? Sekarang kayaknya pada bermunculan yang menginginkan Prabowo dilengsarkan gitu.
itu mah termul ya. Oh, termul. Jangan mimpi melengsarkan Prabowo. Anak abah siap. Tuh, termul itu apa itu? Ternak Mulyono maksudnya, yang menginginkan Prabowo lengser gitu, terus dibilang oleh anak abah. Wah, makin seru nih, ada termul, ada anak abah, ada anak Prabowo, ada Sengkudi, dan lain sebagainya. Komplit, negara kita itu komplit orang-orangnya. Pasang badan, Pak Prabowo harus selesai sampai 2029. Mimpi yang melengsarkan Pak Prabowo mau ganti Mas Gibran. Sorry ya, hanya gara-gara Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, kalian ingin melengsarkan Pak Prabowo. Kemarin kemana aja kalian? No, kasus KM 50 di zaman Pak Jokowi nggak selesai sampai sekarang. Kalian diam kan? No, siapa tuh Silvester siapa itu yang sudah diponis 1,5 tahun penjara sampai sekarang malah menjabat jadi komisaris? Kemana suara kalian? Enak aja mau leserin Prabowo. Nih anak abah nih yang akan mempertahankan Prabowo. Paham nggak? Ya mending ternak Mulyono 2 periode dipilih rakyat. Gibran lagi-lagi dicaci maki oleh pendukung Anies yang katanya SDR tinggi. Ini apa? Proses modifikasi cuaca. Baru kali ini aku dengar loh Pak, modifikasi cuaca ini. Yang biasanya aku dengar modifikasi motor. Ini aku yang terlalu bodoh atau Bapak yang terlalu pintar ini? Dengarnya Ada loh modifikasi cuaca ada. Dia aja yang bego ini, nggak tahu modifikasi cuaca itu, nggak tahu. Gimana dia orang nih? dengarnya agak aneh nih modifikasi cuaca ini. Oke Bapak, modifikasi cuaca itu memang ada dan ini bisa teruji secara ilmiah ya. Modifikasi motor, mobil, kendaraan itu juga ada, tapi itu adalah bidang disiplin ilmu teknik otomotif ya. Bisa kita temui di teknik bodi otomotif atau teknik mesin, itu juga bisa dimodifikasi. Modifikasi cuaca ini adalah suatu teknologi ya Bapak ya. Teknologi yang melibatkan proses dan intervensi manusia untuk mengontrol dan merubah cuaca. Bisa Bapak perhatikan di sini ya. Ini adalah teknik modifikasi cuaca. Saya jelaskan pelan-pelan biar Bapaknya tahu bahwasannya yang dikatakan oleh Gibran itu bukan tong kosong seperti Bapak mungkin, maaf. Nah, jadi modifikasi cuaca ini yang ditekankan oleh Gibran itu adalah membuat hujan buatan. Mas Heri tolong sampaikan karo Pak Prabowo aja dadi jongose Mulyono suwe-suwe. Alah, sudah malu Mas, mau nyampaikan apa lagi ke Pak Prabowo. Malu sudah. Dulu zaman kampanye itu nggak kurang-kurang saya menyuarakan di video-video saya untuk kemenangannya Pak Prabowo itu. Yang mulai menyerang Anies, menyerang Ganjar dengan video-video saya untuk menangkan Prabowo. Sekarang sudah jadi aja salah satu contoh nyata aja, judi online aja tidak bisa nindak. Oh nyesel ya, dia nyesel udah ngebelain ini, memang getol dulu ya, getol ini abang ini begitu membela Pak Prabowo, tapi pada akhirnya ya nggak usah dulu mikir makan siang gratis, nanti aja dulu. Sekarang ibaratnya yang berbau-bau ilegal dulu. Kita kan harapannya punya presiden dari latar belakang tentara militer tegas gitu. Ya kok masalah sepele gitu aja nggak bisa ngatasi mas. Terus gimana kinerjanya menteri-menterinya Pak Prabowo itu loh, gimana digaji negara ya, kok nggak bisa nyelesaikan masalah perjudian online ini yang sudah banyak makan korban. Kamboja. Malu aku mas terlalu membuat viti-viti tentang pemerintah. Malu, nggak sesuai yang diharapkan, terlanjur malu. Betul, terus terang. Jadi yo nggak sesuai sama yang dianukan dulu, disuarakan sama saya dulu, bersuara itu nggak sesuai. Gitu aja mas. Sip, makasih. Saya dukung 3 kali pemilihan, 3 kali pemilu saya selalu mendukungnya. Saya kira bisa membahagiakan masyarakat, ternyata menyakiti hati masyarakat malah. Program-programnya sudah nggak menyentuh ke masyarakat, kecewa saya. 3 kali pemilu, ya? 15 tahun bayangin saya memilih Gerindra. Ternyata yang saya pilih malah seperti ini. Programnya tidak ada nyampe yang ke masyarakat, malah justru malah menyakiti hati masyarakat. Wah, wis parah. Lebih baik saya tidak milih dulu. Sampai saya membenci Jokowi untuk mempertahankan pilihan saya.
di Gerindra. Oh. Ternyata wah nggak bener. Janjinya mau mengejar para koruptor sampai ke Antartika, mau membuat rakyat tidak sengsara, tidak ada pengangguran, petani dan nelayan makmur. Ternyata tidak, wes parah. Kecewa pol Pak, saya mendukungnya. Wes cukup sampai di sini saja sudah. Perkara ngene yang kita sing dipermasalahno iku. Bendera merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri kita yang masih dengan penuh korupsi ini. Hei koruptor, ingat, tangisan rakyat dan doa rakyat yang kau tindas akan mengantarkanmu ke pengadilan akhirat, koruptor. Nang kene raimu bebas kon, koruptor. Raimu tapi ngeten, Gusti mboten sare. Gusti mboten sare. Ngomong pun bebas kan di sini kan. Sing ngantarno raimu nang pengadilan akhirat iku adalah doa rakyat yang kau tindas, koruptor. Ingat itu. Ingat itu. Prabowo itu adalah salah satu presiden terbaik sepanjang masa. Ya, saya harus mengatakan terbaik. Kenapa tidak? Begini aja. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kok presiden terbaik gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Kalau Jokowi pada waktu itu semasa menjadi presiden dan dia membuat kebijakan di mana mengeluarkan, membebaskan para koruptor, coba apa yang terjadi? Akan tumpah ruah demo di mana-mana, akan digerakkan oleh lawan politik di mana-mana. Oh, itu maksudnya itu. Mana-mana untuk berdemo, akan digerakkan bagaimanapun untuk menjegal seorang Jokowi, akan habis-habisan banyak sekali kritikan dari lawan politik. Itu faktanya seperti itu. Tapi Prabowo seorang presiden satu-satunya membebaskan para koruptor. Dan faktanya sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan. Oh iya ya, mahasiswa mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Itu yang suka demo-demo besar-besar itu, suka sedikit-sedikit demo ketika zaman Pak Jokowi itu mana tuh? Nggak ada tuh. Karosong itu, kosong. Ada sih sedikit sih, tapi nggak seperti zaman Pak Jokowi itu, sering banget demo-demo itu. Ya itu yang mana? Mahasiswa mana tuh? Tidak ada yang mengkritisi. Tidak ada ya orang-orang di dalam pemerintahan yang mereka dari partai-partai tertentu yang mungkin juga mendukung Prabowo, yang selalu mengatakan memberikan janji kepada rakyat soal akan memberantas korupsi. Mereka juga bersuara juga tidak. Sangat menarik bukan ya? Kenapa harus kita yang berteriak? Kenapa harus kita yang kritis? Karena kita pemilih Prabowo, yang dimana kita melihat sosok Jokowi. Dari situlah kita ada rasa kecewa. Jadi kalau saya menganggap ya, Prabowo ini luar biasa. Sejarah yang dimana dia melakukan suatu hal yang sangat tercela, tapi terlihat seperti didukung oleh segala kalangan. Bagaimana negara ini mau mengentaskan kemiskinan dengan adanya memberantas korupsi? Itu tidak akan pernah terjadi. Negara ini akan bobrok secepat mungkin dengan adanya pemimpin seperti ini. Entah alasan apapun, itu tidak dibenarkan. Seorang koruptor dibebaskan, walaupun itu dikatakan atau beralasan untuk persatuan. Persatuan yang bagaimana? Seorang yang bersalah dan sudah divonis oleh hakim, lalu dibebaskan begitu saja oleh presiden. Yang namanya kompromi kayak gitu, persatuan dan kesatuan. Yang penting kompromi, walaupun salah kompromi saja. Bingung saya. Jadi teringat ada yang bilang, masa aku harus dipasangke karo PSI? PSI sopo? PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, Bapak. Dan kami yang ada di Gerobokan Timur, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Gerobokan, dengan azan Jumat 1 Agustus 2025 menegaskan kami PSI yang ada di Gerobokan Timur akan besar di 2029 dan akan dewasa di 2034. 1 Agustus 2025 terkibarlah bendera sang saka merah putih. Ayo pendukung Bapak Jokowi, pendukung PSI, pecinta keluarga Pak Jokowi, komen di bawah. Setuju nggak kalau kita akan besar di 2029? Ya itu guys, gua ini bener-bener nggak tahu mana yang harus didukung sampai saat ini. Gua bingung. Ada Ternak Mulyono, ada anak Abah, ada anak Prabowo, ada Sengkuni yang begitu independen terus-menerus menyerang Pak Jokowi dengan kata-katanya yang begitu vulgar gitu, stres, tolol, bajingan, dan dia bebas berkata apapun, ya kan? Ada yang bilang lengsarkan Prabowo untuk kemudian Gibran maju. Aku aja dari dulu nggak setuju Gibran itu maju jadi calon wakil presiden. Saya lebih menunggu Gibran itu 5 tahun yang akan datang untuk maju itu, bukan sekarang.
Ada yang bilang Pak Jokowi ini sekarang kan PSI tuh. Jadi semuanya pendukung Pak Jokowi masuk ke PSI, silahkan saja, terserah lu kalian semua. Terserah. Gue bingung sama kalian juga. Ada yang diadu-adu. Sekarang anak abah membela Prabowo. Ya memang mereka basicnya itu pendukung Pak Prabowo. Ya di situ campurlah. Mohon maaf nih kalau salah nih, ada HTI, FPI semuanya. Pendukung dari awal Pak Prabowo dulunya. Satu hal teman-teman. Kepemimpinan ya Pak Prabowo hari ini harus terus berlanjut. Saya mohon Pak Prabowo untuk turun ke rakyat kecil untuk memperbaiki, untuk melihat semuanya yang terjadi di bawah Pak. Ini masih panjang, ini 4 tahun lagi nih. Gua nggak mau ada kisruh huru hara apapun karena imbasnya kepada gua, masyarakat kecil. Nanti bekerja juga tidak nyaman karena ada huru hara di negara kita. Gua nggak mau. Ayo Pak Prabowo turun ke bawah tuh, perbaiki, lihat masyarakat gimana, dengarkan masyarakat. Bukan dari bisikan-bisikan menteri-menteri yang langsung dipercaya. Gua nggak setuju Prabowo diganti oleh Gibran, ya. Gua juga nggak setuju bagaimana itu keputusan untuk membebaskan para koruptor. Gila ini. Gua sangat nggak setuju. Nantilah ini semuanya akan disusupi oleh orang-orang yang tidak suka oleh keduanya juga. Masuklah anak abah, masuklah si Sengkuni. Bla bla bla. Intinya gini teman, gue pengen negara ini damai, gak kacau, gak ada huru hara, gak ada chaos. Yang gue inginkan hanya itu, gue bisa bekerja dengan lancar, aman. Ayolah Pak Prabowo turun, masih ada waktu, 4 tahun lagi nih. Kalau ini terus-terusan dibiarkan dan bikin semua kebijakan dalam negeri seperti ini, jangan salahkan kalau semisal ada orang-orang yang memanfaatkan kepentingan demi kepentingan untuk menjatuhkan Pak Prabowo, silakan. Gua juga nggak mau tahu, ya kan. Tolong berbagi Pak Prabowo. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.